الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarramun, mamang-mamang sekalian, para santri alumni Pondok Pesantren Nurul Imdad yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tiada terhingga kepada kita semua. Sanjungan, salawat, dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruahkan ke haribaan junjungan kita semua, Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, ila yaumiddin. Dengan penuh harapan mudah-mudahan acara taklim kita pada pagi hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga membuahkan maslahat, manfaat, barokah yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan saya sampaikan adalah mengenai iman. Kemarin kita telah memperingati peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya junjungan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu peristiwa yang sangat besar yang otak kita, otak manusia itu bukan tidak bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi otak manusia itu kekecilan untuk bisa menerima peristiwa yang sangat besar. Di mana peristiwa tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik hingga ke langit ketujuh dan dilanjutkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam waktu yang sangat singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menembus 3 alam: alam nasut, alam malakut, dan alam lahut. Alam nasut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah dinamakan alam nasut atau alam manusia. Dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh itu adalah alam malakut atau alamnya para malaikat, di mana manusia tidak akan bisa tembus sampai ke sana. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha itu dinamakan alam lahut atau alam ketuhanan. Jangankan malaikat, jangankan manusia, malaikat pun tidak akan sanggup menembus alam tersebut. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau, Allah yang memiliki, yang menciptakan dan menguasai alam-alam tersebut, maka kalau Allah yang mau,
semuanya pasti bisa. Inilah maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita terima dengan keimanan. Misalnya kalau kita sedang berkunjung ke TK, karena saya ini dekat dengan TK, ya. Tiba-tiba ada anak yang lucu lewat. Itu otak pasti akan mengatakan, ini anak kecil nih pasti ada ibunya dan ada bapaknya. Ini menurut otak pasti seperti itu. Tidak mungkin ini anak ini tidak ada ibunya dan tidak ada bapaknya. Tetapi kalau menurut iman tidak seperti itu. Nabi Adam alaihissalam tidak punya ayah maupun tidak ada ibunya. Tapi kalau Allah yang mau, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam seorang manusia yang ada di alam ini tanpa ada bapa dan tanpa ada ibu. Karena Allah yang mau. Nabi Isa alaihissalam lahir ke dunia ini, ayahnya tidak ada. Ibunya ada, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam bisa hamil tanpa kehadiran seorang ayah, sehingga melahirkan Nabi Isa. Kalau menurut otak tidak mungkin kalau tidak ada suaminya. Tapi kalau karena Allah yang mau, Siti Maryam bisa hamil tanpa kehadiran seorang suami. Allah yang mau. Dan hebatnya di zaman ini, banyak perempuan yang tidak ingin kalah sama Siti Maryam. Di sini nih, kayaknya di Karawang, Mang Hasan tuh senyum-senyum aja. Kalau di daerah Mamang-Mamang sih kayaknya ya mirip-mirip lah gitu ya. Inilah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau Allah yang mau, segala sesuatu pun pasti akan bisa terjadi. Kemudian hikmah dari iman yang ada di dalam hati kita. Jikalau kita memasukkan iman ini ke dalam hati sanubari kita, maka akan timbul minimal 3 keadaan. Yang pertama, iman akan menimbulkan ketenangan di dalam hati kita. Allah akan menurunkan ketenangan, sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin, pada hatinya orang-orang yang beriman. Ini kalau bicara tentang hidup yang tenang, ini kalau saya ibaratkan itu seperti tukang parkir. Kita lihat tukang parkir. Ketika tempat parkirannya penuh dengan mobil yang berbagai macam merek, penuh dengan sepeda motor, itu tukang parkir tidak sombong, biasa-biasa aja. Dia nggak sombong, nggak membanggakan dirinya dengan banyaknya mobil-mobil mewah, dan sepeda-sepeda motor. Itu dia nyantai aja. Ketika mobil dan sepeda motornya itu keluar satu-satu pergi, sampai parkirannya kosong, dia nggak merasa sedih tuh. Malah senyum-senyum aja tuh tukang parkir. Jadi ketika mobilnya banyak,
dia tidak sombong. Dan ketika parkirannya ini habis, mobilnya dan sepeda motornya pergi, dia tidak merasa sedih. Kenapa? Dia enjoy saja. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kenapa dia tidak merasa sedih ketika mobilnya ini pada kabur semua sampai habis, malah senyum-senyum aja dia? Itu sebabnya karena tukang parkir tersebut tidak merasa memiliki apa yang ada di parkirannya. Dia hanya merasa dititipi. Dia hanya merasa diberi amanah oleh orang lain, sehingga walaupun mobilnya yang berbagai macam merek, mobil-mobil mewah sekalipun itu banyak, dia tidak merasa sombong. Dan ketika mobilnya itu diambil oleh yang punyanya, dia tidak merasa sedih. Jadi ketika iman ini sudah ada di dalam hati sanubari kita, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan, memberikan amanah kepada kita sesuatu, maka orang yang beriman dia tidak akan sombong. Bahkan akan dijaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jabatan. Jabatan itu titipan bukan tuh dari Allah. Titipan. Ada enggak orang yang diberi jabatan sombong? Kalau ada orang yang diberi jabatan sombong, itu cucunya Fir'aun. Diberi jabatan sombong. Fir'aun diberi jabatan sombong. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jabatan tersebut, memberikan amanah jabatan tersebut untuk digunakan sebaik-baiknya, membanyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah, memberikan titipan harta kekayaan, Allah memberikan, menitipkan harta kekayaan, menjadi orang yang kaya. Ada enggak orang yang kaya sombong? Dititipi sombong, harusnya malu dong. Karena itu adalah hanya titipan. Cuma dititipi aja sombong. Malu sama tukang parkir aja nggak sombong. Ini diberi harta kekayaan yang banyak, malah sombong kepada orang yang kecil, menganggapnya, kepada orang yang miskin, menganggapnya kecil dan sepele. Bahkan kalau jalan kemanapun, wah dia nggak nginjak tanah. Kayak kuntilanak. Diberi amanah, diberi titipan, dititipi harta kekayaan, seharusnya itu digunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan digunakan di jalan yang diridhoi, yang disukai oleh yang menitipinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak digunakan, kalau misalnya titipan ini tidak digunakan sesuai dengan keridhaan yang memberi amanah, maka yang memberi amanah ini akan marah. Jadi yang pertama, titipan tidak boleh menyebabkan hati kita menjadi
sombong. Yang kedua, titipan harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga dan sampai digunakan kepada yang tidak sesuai, yang tidak diridhoi oleh orang yang menitipinya, maka yang nitipnya itu akan marah. Ketika kita dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan amanah anak-anak kepada kita, maka anak-anak itu harus dijaga, harus dididik, dan harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya anak, yang satu mabok, yang satu ngerampok, yang satu nyuri, kira-kira yang memberikan amanah itu marah atau tidak? Tentunya akan marah, sebab amanah tidak dijaga dan tidak dipelihara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan keridhaan yang memberikan titipan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan amanah oleh Allah istri. Istri pun sama, diberikan amanah oleh Allah suami. Maka istri kita ini harus kita jaga agar ya suami istri ini harus saling menjaga amanahnya agar pasangannya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ini harus menjaga amanah. Harus menjaga amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dititipi, diberikan titipan, diberikan amanah oleh Allah, maka tidak boleh titipan menyebabkan hati kita menjadi sombong. Dan ketika titipan tersebut diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan membuat hati kita sedih, sebab itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil lagi oleh yang menitipkannya. Dan tugas kita adalah menjaga, memelihara titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila iman sudah ada dalam hati sanubari kita, hikmah yang lainnya adalah disiplin. Disiplin baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun disiplin dalam pekerjaan. Ketika ibadah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk disiplin. Contohnya sholat. Sholat itu waktunya tertentu. Allah menentukan waktu-waktu sholat. Waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, itu semua ada waktu-waktunya. Ini mengajarkan disiplin kepada kita semua. Jadi kalau orang menjalankan sholat yang 5 waktu ini dengan baik dan benar, maka dia adalah orang yang disiplin. Dia memiliki keimanan yang bagus. Kemudian juga puasa. Puasa itu juga disiplin. Jangankan memakan yang haram, yang halal pun ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka yang halal pun kalau belum waktunya tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum. Itu disiplin. Tempe halal. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Tapi ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari, itu tidak boleh dimakan di siang hari ketika bulan Ramadan. Kapan halalnya?
Kapan boleh dimakannya? Setelah maghrib. Baru boleh. Tahu halal. Siang hari di bulan Ramadan tidak boleh. Kapan bolehnya? Setelah maghrib. Es cendol yang dingin dan manis di siang hari di bulan Ramadan tidak boleh diminum. Kapan bolehnya? Setelah maghrib. Disiplin. Hubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan tidak boleh. Kapan bolehnya, Mas Yatno? Kapan? Setelah maghrib. Itu mah keterlaluan, buka puasa dulu, ntar habis taraweh. Ntar ya, habis taraweh. Itu namanya disiplin. Disiplin. Jadi kalau orang yang beriman itu dia akan disiplin. Kemudian orang yang beriman, itu tandanya beriman, dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun dia berada, dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia merasa selalu dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang sendiri, itu seharusnya kita merasa tidak sendiri, tapi ada Allah yang menyertai kita dan melihat kita. Ketika kita sedang berduaan, jangan merasa berduaan. Kita harus merasa ada Allah yang dekat dengan kita dan melihat kita. Itulah orang yang beriman. Ini kalau tidak beriman, walaupun dia disiplin, itu disiplinnya hanya kalau ada atasan saja. Ketika tidak ada atasan, ya disiplinnya menjadi lemah. Ibarat seorang anak muda malam mengendarai motor, malam-malam jam 12 malam, pakai sepeda motor, lewat lampu merah. Lihat kiri kanan, nggak ada siapa-siapa, langsung terobos saja lampu merah. Nggak taunya ada polisi. Trit, minggir. Siapa? SIM. Ada, Pak. STNK? Punya, Pak. Kamu lihat tadi lampunya sudah merah. Lihat, Pak. Kenapa kamu nggak berhenti? Ya, saya nggak ngelihat Bapak. Jadi taatnya itu ketika ada petugas saja. Nah, inilah yang dinamakan keimanan. Apabila iman ini ada di dalam hati sanubari kita, maka sebaiknya kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka walaupun kita disiplin, disiplinnya hanya ketika ada atasan dan ketika hanya ada petugas saja. Demikianlah sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah keimanan kita harus betul-betul kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau Allah mau, apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi. Kemudian keimanan yang ada di dalam hati sanubari kita harus mampu menghasilkan ketenangan di dalam hati kita. Jadi ketika kita diberikan amanah, diberikan titipan, jangan menyebabkan titipan tersebut menjadi sombong, dan ketika titipan tersebut amanah diambil oleh yang punyanya, maka tidak boleh menyebabkan hati kita menjadi sedih. Tugas kita hanyalah menjaga amanah tersebut
untuk dijaga dan dipelihara sesuai dengan yang diridhoi oleh yang memberikan amanah tersebut. Kemudian keimanan di dalam hati kita juga harus melahirkan kedisiplinan, baik dalam beribadah maupun bekerja. Dan yang ketiganya, keimanan di dalam hati kita harus memberikan rasa kepada kita bahwa kita dekat kepada Allah dan merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, kita simak sama-sama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gimana Mas Yatno? Apa lanjut ke sesi tanya jawab atau gimana? Kalau tanya jawab, yang jawab boleh yang lain ya. Ya, ini sudah saya unmute semua. Waktu kita tinggal 5 menit. Silahkan yang mau bertanya. Mas Yatno, mungkin berikutnya Mas Yatno, Ustadznya siapa begitu? Ya, siapa ya yang bisa? Mas Soleh lagi, Mang Haji Soleh lagi, Mang Haji Soleh lagi. Mang Tony itu Mang Hasan. Mang Hasan atau apa? Mang Tony keur sarapan heula cenah. Silakan siapa ya? Jadi begini, Mang Soleh atau Mama, mungkin kan yang kitabnya itu kita tentukan aja ya. Jadi sementara ini Mang Mumu sama Mang Soleh, karena itu kayak bahan yang sudah kita niatkan untuk dikhatamkan lah.